Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syahru Ramadan alladzi unzilal fihi al-Qur'an. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ya ibadallah, usi wa nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Kaum muslimin dan kaum muslimat, as-saimin dan saimat, rahimani wa rahimakumullah. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di sore hari yang berbahagia ini Allah memberikan kita kesehatan dan memberikan kita waktu yang sangat terbaik di antara sekian banyak waktu yang Allah sediakan. Apa waktu yang kita maksud terbaik itu adalah karena di saat ini kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang sangat agung, bulan yang sangat mulia, bahkan penamaan bulan itu langsung Allah yang memberikan nama. Saking mulianya bulan ini, Allah yang memberi langsung nama terhadap bulan tersebut. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Oleh karena itu, kaum muslimin dan kaum muslimat, semestinya kalau Allah sudah memuliakan waktu yang kita maksud adalah bulan Ramadan ini, maka sebaiknya kita sebagai ciptaan Allah, terutama sebagai umat Islam yang beriman kepada Allah, akan lebih memuliakan lagi terhadap bulan Ramadan ini. Oleh karena itu saya mengajak kita semua, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberi oleh Allah peluang hidup di bulan Ramadan ini. Barangkali di antara sekian banyak rasa kasih sayang Allah kepada kita, Allah berikan waktu terbaik untuk kita agar kita bermuhasabah diri, agar kita lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan segala apa yang Allah larang. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, salawat dan salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda di dalam hadis ini, hadisnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana perkataan Allah ini lalu Nabi langsung menyampaikan kepada umat, atau yang disebut dengan hadis qudsi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ibadi, innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, kata Allah, sesungguhnya kamu kalau berbuat suatu kesalahan bil laili wan nahar, di malam hari ataupun di siang hari, wa ana aghfiru dzunuba jami'a, kata Allah, sayalah yang mengampuni segala macam bentuk dosa yang kamu kerjakan. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka memohon ampunlah kepadaku, kata Allah, aghfir lakum, aku akan mengampuni kesalahanmu itu. Hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada sore ini kita sampaikan ada dua amalan dahsyat yang kita lakukan setelah kita menunaikan salat tahajud kita pada malam hari. Apa di antara dua keutamaan itu adalah, pertama, kita mendapatkan ampunan dari Allah. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua, siapa orang yang berdoa di kala itu, maka Allah pasti kabulkan. Mana waktu yang kita maksud adalah, maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Quran surah ke-51 di ayat 18. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahar mereka itu memohon ampun kepadaku, kata Allah. Apakah yang dimaksud dengan waktu sahar tersebut? Adalah waktu akhir malam, atau boleh kita sebut dengan bahasa kita adalah waktu sahur. Lalu ada apa yang terjadi di kala waktu sahur ini atau waktu ashar ini? Di saat itu Allah Subhanahu wa taala turun menemui hambanya, lalu Allah memberikan tawaran kepada hamba itu. Apa tawaran Allah? Siapa orang yang beristighfar di waktu ini, kata Allah, aku ampuni dosa-dosanya. Dan siapa orang yang berdoa di waktu ini, kata Allah, aku akan kabulkan doanya. Fastaghfiruni aghfir lakum, barang siapa yang memohon ampun kepadaku, pasti aku ampuni. Hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita manfaatkan sebaik-baiknya di waktu ini. Artinya setelah kita selesai menunaikan salat malam kita, atau disebut dengan tahajud kita, maka manakah waktu yang paling baik untuk saat ini, karena kita berada dalam bulan suci Ramadan?
Maka mari kita ambil waktu akhir malam. Manakah waktu akhir malam itu? Ini yang sering kita sebut waktu sahur. Jadi aktivitas kita di waktu sahur itu bukan hanya sekedar santap sahur, tetapi melainkan setelah kita santap sahur itu kita kembalikan kepada firman Allah tadi, wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu akhir malam itu mereka memohon ampun kepadaku, maka aku akan ampuni mereka. Artinya setelah kita menunaikan atau melaksanakan santap sahur, di saat itu sambil menunggu masuknya waktu subuh, maka inilah waktu yang paling baik untuk memohon ampun kepada Allah. Karena di saat itu Allah turun menemui hambanya, malah mencari hambanya. Siapa di antara hambanya itu yang meminta ampun atau memohon ampun atas segala kesalahan-kesalahan atau dosa yang pernah dia perbuat. Karena sifat Allah itu adalah Maha Pengampun. Apa sebab? Karena manusia ini sifatnya suka melakukan kesalahan, suka melakukan maksiat, malah terkadang tidak sadar dirinya ternyata dia sudah melakukan maksiat, dan paling sering lupa memohon ampun kepada Allah. Maka tawaran dari Allah ini sangatlah baik untuk kita. Silakan saja lihat diri kita masing-masing, sudah berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan, mulai dari waktu muda kita sampai usia saat ini misalkan, sudah berapa banyak dosa yang pernah kita lakukan. Maka karena Allah yang Maha Pengampun, Allah yang Maha Pemaaf, Allah memberikan peluang waktu yang sangat baik di saat seorang hamba memohon ampun kepada Allah, maka dikala itu Allah turunkan ampunannya. Kaum muslimin rahimakumullah. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah memberikan tawaran itu kepada kita. Maka aktivitas yang kita lakukan adalah sebaiknya kalau secara sunnahnya bersantap sahur itu adalah boleh kita beri waktu 30 menit menjelang masuknya waktu subuh. Ini waktu yang paling baik. Atau waktu ashar. Waktu ashar itu mana? Adalah akhir malam. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini apa menyebabkan waktu ini adalah waktu terbaik? Karena sudah berdekatan dengan waktu subuh. Misalkan kalau dahulu kita pernah mencoba melakukan makan sahurnya jam 2 malam, jam 3 malam. Ternyata setelah itu tidak banyak, ya, atau banyak di antara kita yang setelah itu tidur kembali. Kalau sudah tidur kembali, bisa-bisa tertidur. Ada kalanya barangkali sampai bangun jam 6, bahkan ada barangkali ada yang terbangun sampai jam 7 pagi. Nah, oleh karena itu, oleh Rasulullah SAW, beliau menyebutkan di dalam hadisnya, hendaklah kita mengakhirkan dari santap sahur kita itu agar peluang waktu memohon ampun kepada Allah bisa kita dapat, dan setelah itu bisa kita tunaikan salat subuhnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Siapa orang yang memohon ampun di kala itu, maka Allah pastikan akan diampuni dosa-dosanya. Mari sama-sama kita ambil waktu itu. Lalu apa ucapan kita? Sering kita mendengar pertanyaan, apakah yang paling terbaik ucapan istighfar itu? Maka kita sampaikan di waktu ini, paling tidak kita akan membaca di saat itu adalah dengan penuh kekhusyukan, Astaghfirullahalazim. Barangkali kita ulang-ulang
kita ingat-ingat bukan hanya sekedar ucapan lisan saja, tetapi melainkan ucapan istighfar itu adalah kita renungkan dosa apa yang pernah kita perbuat. Kita pernah melakukan dosa, misalkan dosa yang kecil, kita ingat dosa itu. Dikala itu kita mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, saya pernah melakukan dosa ini ya Allah. Kalau bukan kepada Engkau ya Allah saya mohon ampun. Kepada siapa lagi ya Allah saya mohon maaf atau mohon ampun. Ampunilah aku ya Allah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Kalau perlu kita ulang-ulang sampai masuknya waktu subuh. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tawaran yang kedua dari Allah Subhanahu wa taala di waktu ashar itu atau waktu sahur itu adalah Allah mengijabah doa seseorang yang apabila dia berdoa di kala itu. Hadirin, siapa orang yang berdoa, maka tugas Allah Subhanahu wa taala adalah akan menjawab dari doa-doanya itu. Maka mari manfaatkan waktu ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak persoalan hidup yang kita hadapi, ada kalanya kita bermasalah di rumah tangga, bermasalah di tempat kerja, bermasalah di tengah masyarakat, atau malah kita punya masalah yang sampai detik ini belum pernah ada solusinya nampak oleh kita. Barangkali bukan Allahnya yang salah, tetapi karena kita kurang cermat mencari waktu berdoa kepada Allah. Waktu yang mana yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang hambanya yang berdoa. Maka manfaatnya adalah bila mana seseorang berdoa di waktu ini, maka insya Allah janji Allah akan mengabulkan permohonan atau doanya tersebut. Punya masalah di rumah, kita mengadu kepada Allah, duhai Allah, saya punya persoalan seperti ini, seperti ini ya Allah. Kalau bukan Engkau yang mencarikan solusinya ya Allah, kepada siapa lagi saya memohon ya Allah. Dan Allah pun berjanji kepada hambanya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa orang di antara hambaku kalau dia meningkatkan takwanya kepada Allah, maka apapun persoalannya, apapun keluh kesahnya, apapun masalahnya, Allah akan berikan jalan keluar terbaik untuknya. Dengan catatan kata Allah, kalau si hamba tersebut meningkatkan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau ada di antara doa kita yang belum terkabul sampai saat ini, coba lihat, barangkali karena takwa kita kurang meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apalagi momen yang paling tepat meningkatkan ketakwaan itu adalah bulan suci Ramadan. Maka Allah Subhanahu wa taala sebenarnya memberikan tawaran terhadap orang-orang yang beriman. Apa tawaran Allah itu? Hai orang-orang yang beriman, aku datangkan untuk kamu puasa Ramadan, berpuasalah. Puasa dengan baik, puasa dengan benar, sebenar-benar puasa kata Allah. Ini terhadap orang-orang yang beriman sudah ada tawaran untuk melakukan ibadah puasa Ramadan ini. Lalu apa kata Allah di akhir ayatnya? Kalau kamu benar puasanya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah dan diajarkan oleh Rasulullah, la'allakum tattaqun. Dengan puasa itu engkau akan memperoleh ketakwaan. Kalau takwa sudah kita peroleh, maka apa janji Allah pada berikutnya adalah doa mereka pasti akan aku kabulkan. Masalah mereka pasti aku selesaikan. Bagaimanapun susahnya mereka akan aku berikan jalan keluar. Apalagi kaum muslimin dan kaum muslimat, saat ini kita dihadapi oleh musibah COVID-19 atau corona. Dunia sudah gempar, di mana-mana
hampir seluruh negara di atas dunia ini mengalami hal yang sama sebagaimana yang kita rasakan. Tiada tempat lain kita memohon, tiada tempat lain untuk kita mencurahkan atau berdoa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon di antara akhir malam kita itu, selipkan satu doa kepada Allah agar musibah ini, agar wabah ini segera pergi dari kota yang kita cintai ini, atau dari negara yang kita cintai ini, agar bisa kita sama-sama, terutama tentu untuk melakukan ibadah ke rumah Allah ini. Siapa yang tidak rindu rumah Allah? Siapa yang tidak cinta kepada rumah Allah? Orang-orang beriman terutama sekali. Siapa yang tidak gelisah hatinya ketika mendengar suara azan, mendengar bacaan ayat suci Al-Quran? Semua orang ingin ke masjid, semua orang ingin ke musalla, apalagi ingin menunaikan salat tarawih secara berjamaah. Semua kita berkeinginan untuk itu. Namun apalah daya kita, demi memutus mata rantai penyebaran virus corona ini oleh pemerintah kita, oleh majelis ulama kita, Kementerian Agama kita, sementara waktu kita laksanakan kewajiban tersebut di rumah kita. Hadirin kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa doa yang kita selipkan atau kita mohon kepada Allah di saat akhir malam itu? Maka Allah Subhanahu wa taala pun juga menyampaikan di dalam ayatnya, di dalam Al-Quranul Karim. Afalapas doa itu adalah Allahumma anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Allahumma anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ini adalah di antara doa yang diucapkan oleh Nabi Allah Subhanahu wa taala dikala beliau diuji oleh Allah, yaitu Nabi Ayub alaihi salam. Dikala beliau diuji dengan penyakit, apa yang beliau doakan kepada Allah adalah dia memohon kesembuhan. Tetapi apa yang dia sebutkan kepada Allah, apa yang dia doakan kepada Allah, duhai Allah, penyakit ini, sakitku ini atau wabah ini adalah datangnya dari Engkau, dan wabah ini sudah mengganggu aktivitasku dalam beribadah kepadamu ya Rabb. Oleh karena itu Engkaulah yang maha penyembuh, Engkau yang mengangkat segala macam bentuk penyakit, segala macam bentuk wabah. Angkatlah penyakitku ini ya Allah, angkatlah wabah ini ya Allah, agar aku bisa beribadah dengan tenang, agar aku bisa beribadah secara berjamaah. Kaum muslimin dan kaum muslimat, inilah di antara doa yang sama-sama kita mohonkan kepada Allah. Karena Allah berjanji di akhir malam itu Allah akan turun dan mencari hamba. Siapa di antara hamba itu yang berdoa kepada Allah, maka insya Allah Allah pasti akan kabulkan. Mudah-mudahan dua keutamaan ini dapat kita amalkan, terutama kita yang saat ini sedang dilanda musibah ini, sedang dilanda wabah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini, dengan catatan mari kita memperbanyak istighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Kemudian mari kita berdoa kepada Allah agar musibah ini segera berlalu dari negeri yang kita cintai ini. Semoga ada manfaatnya tausiah singkat ini. Tak kurang dan tak lebih saya mohon maaf. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.